Makanya ketika tadi dia dibawa ke bawah 200, pasti ada perlawanan, orang mulai buy karena merasa murah gitu kan. Ketika dia di atas 250, 260, ya beberapa orang yang memang beli karena masalah value-nya dia pasti akan take profit. Karena dari awal di grup saya juga ngomong dia just in price di 220 atau 230. Hmm. Jadi di median harga itu saya ngomong saya pasti take profit. Seperti itu. Masalah naik lagi we don't care ya. Kita kan tujuannya satu, kita beli karena murah. Berarti kan dijual kalau udah on the price atau mahal. Ya kita harus keep di situ. Jangan dibeli karena murah, begitu dikasih kesempatan jual, wah nanti bisa lebih mahal. Akhirnya balik ke murah lagi bingung gitu kan. Benar. Itu Kayak terjadi gitu. ya. Kenapa? Biasa itu yang terjadi ya. Nah, jangan takut untuk TP gitu kan. TP itu tidak pernah salah. Terlepas habis kita TP naik lagi, ya itu rezekinya yang beli dari kita, Pak. Masa habis beli dari kita harus rugi terus? Kan enggak lah. Justru kalau kita habis TP ternyata lanjut naik, kita ini berbagi rezeki sama orang. Itu lebih berkah biasanya. Oke. Fit, mungkin tadi ada ide menarik, katanya mau invite partisipan yang mau nanya langsung ke Koberna. Siap, Boleh. Ini silahkan. kita kasih waktu dulu ya, Ci. Oke. Barangkali ada partisipan yang mau join live ini langsung untuk tanya-tanya langsung sama Ko Bernard gitu ya. Silahkan. Jarang-jarang kan bisa join. Atau MD aja nih kita geret naik ke atas nih. Ini kan Coba lagi tolong. gemar Benar. lagi gemar IPO juga nih MY ini. Coba tolong KM. Oh, MY, aku coba izin invite ya. Atau mungkin partisipan yang nonton juga welcome kalau misalnya mau tanya-tanya langsung ke Ko Bernard. Nah, ini ada pertanyaan juga kok, mungkin sembari kita tunggu ya kok. Mungkin kalau misalnya bahas terkait dengan banking nih kok, karena belakangan juga kan tadi banyak pertanyaan lah, bukan hanya big banks, misalnya kayak tadi BTPS, BTN. Kira-kira Ko Bernard ada nggak nih yang jadi watchlist Ko Bernard nih? Kalau saya sih yang nomor 1 BTN ya bagi saya. Wah, lagi di luar nih. Wow. Cuman mau nunjukin, aku ada di grupnya Ko Bernard, cuma mau nunjukin ini. Gimana? Gitu. Wih, panjang ini, cuma mau nunjukin ini. Wih. Dadah ya, sorry ya, aku ganggu ya. Dadah. Benar-benar ya. Iklan lewat. Oke, jadi kalau bahas bank ya, saya sih paling suka kondisi bank yang lagi turnaround, karena biasanya bank yang turnaround itu nggak kaleng-kaleng kalau ngasih return gitu kan. Nah, dalam hal ini yang saya paling suka itu BTN, bukan BTPS. Ini preferensi pribadi. Dan saya ada posisi di dalam, jadi harap di note. Mungkin pandangan saya sedikit subjektif gitu kan, karena saya juga ada posisi. Nah, bagi saya BTN ini kan kemarin hurdle di masalah NPL selama masa restrukturisasi COVID, ya kan? 2020, 21, 22. Dan di situ akhirnya NPL-nya dia meledak. Akhirnya dia harus red issue, restructuring dia punya permodalan, dan at least dia udah punya duit nih untuk restructuring. Dan sekarang semua BTP-nya dia, kalau dulu kan dia restructuring, lama baru sekarang meledak jadi bad debt. Sekarang kan dia langsung setiap orang yang terlambat bayar langsung degradasi ke call 2, ke call 3, langsung masuk ke NPL gitu kan. Jadi lebih terkontrol, nggak langsung meledak. Dan berikutnya yang jelas si BTN ini sendiri fokusnya sekarang udah berbeda. Yang awalnya dia fully fokus ke FLPP, perumahan subsidi. Nah sekarang dia mulai melihat ceruk untuk mendukung big developer karena merasa big developer ini lebih resilient, lebih kuat untuk dihadapkan terhadap model-model krisis seperti COVID. Karena kalau kita lihat selama COVID memang semua terjadi restructuring ya, termasuk BCA dengan KPR BCA-nya pun terjadi restructuring. Tapi yang paling cepat recovery itu ternyata yang perumahan yang middle up. Ternyata semua orang yang ambil KPR middle up itu lebih gampang untuk recovery secara income, lebih resilient
terhadap gejolak ekonomi dibandingkan yang menengah ke bawah seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan BTN mulai swift dan dengan tim barunya dia, as I know dia baru bedol desa ya dari Bank Jabar. Ini tuh harusnya tim yang benar-benar kuat di funding. Jadi tim fundingnya dia kuat, harusnya bagi saya BTN ini dengan valuasi yang saat ini ada peluang yang cukup gede. Murah loh valuasinya, 0,6 book value dengan kondisi pendapatan yang menurut saya sekarang ada di bottom ya, udah di bottom. Jadi kita ngelihatnya patokannya nggak di atas nih. Patokan di bottom itu paling enak. Low base itu paling enak gitu kan. Terus yang kita lihat juga simple, BTN ini proksi perumahan. Ini sekaligus menjawab tadi ada yang tanya sektor properti gimana. Ya bagi saya sektor properti termasuk yang favorable gitu kan dengan penurunan bunga, walaupun jangan diharapkan wah nanti pendapatannya meledak, enggak. Karena waktu 2022-23 ini dari 21 sebetulnya sektor properti itu pendapatannya udah meledak. Dari mana? Dari booming komoditas. Dari booming komoditas itu udah meledak. Dan itu tercermin di semua laporan keuangan CTRA, BSDE itu meledak semua. Jadi kalau mungkin kita ngomong pekerjanya tambang, pekerjanya kebun di luar pulau itu belinya CTRA, bosnya tambang, bosnya kebun itu belinya BSDE gitu kan, rumahnya. Jadi dua emiten ini yang paling menikmati dari booming komoditi, sehingga mereka udah cukup di high base. Ini yang harus kita tekankan. Nah, dengan penurunan suku bunga, apakah dia bisa growth lagi? Growth bisa, tapi jangan diharapkan segede waktu itu. Oke, jadi potensial upside-nya bisa dikatakan juga udah lumayan tipis ya, kok. Betul, walaupun yang BSDE menarik ya, dia barusan breakout ya. 1180-nya breakout, dan sekarang dia pullback after breakout, ini ada kesempatan untuk re-entry di sekitar 1140, 1150. Nah, itu baru nanti kita bisa nikmatin tuh. Ya, upside tapi udah terbatas ya. Tapi kalau ke 13, 14 saya rasa masih bisa lah. Kayak gitu. Oke. Kita mau bahas apa lagi nih, Vin? Mungkin ada beberapa company yang mungkin udah tadi banyak yang tanya. Ya, mungkin kalau dari result dari BSD sendiri kan, kalau kita tahu mereka udah mencapai lebih dari 50% marketing sales ya kok di Q kemarin ya. Betul. Jadi bagaimana dengan SMRA nih kok? Kan biasanya kalau SMRA lebih lajunya lebih kenceng nih, tapi ternyata BSDE yang justru lebih kenceng sama Citra ya. Iya. Karena gini, BSDE sama Citra itu ya boleh dibilang by sales number mereka represent, booming commodity itu represent di sales number mereka gitu kan. Mereka benar-benar proxy dari booming commodity yang sering kita bahas. SMRA sendiri itu sebetulnya kan banyak bermain di mall ya. Mereka banyak bermain di mall. Nah, sama seperti Pewon sendiri kan juga nggak kemana-mana tuh. Nah, karena apa? Terlepas dari revenue mereka dari tenan-tenan udah balik, ya tapi mereka punya revenue ini ketaker, ya kan? Mallnya segitu-segitu aja, ya paling dari nggak ada jadi ada yang bayar, ya ketaker gitu kan. Valuasinya mau growth kemana juga ketaker gitu kan. Jadi ya, menurut saya mereka nggak akan bisa sefantastik untuk seperti BSD dan CTRA. Tapi yang kita lihat satu, kalau dari Sumarekon, dia ini berhasil survive dan restructuring untuk jualan beberapa mall dia. Jadi secara keuangan dia udah nggak batuk-batuk darah lagi nih. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, ya saya percaya sih harusnya kalau dia bisa break di 710 dengan bagus, ya potensi ke 800, 810 itu masih ada. Dan 640 sekarang ini benar-benar disupport nih. Sebelum dia patah tren bikin lower low. Nah, itu baru kita mungkin exit dulu. Tapi kalau kondisi ini masih terjaga, pas disupport, resiko rendah, kita mau masuk Sumarekon juga oke. Oke. Kemudian kalau kita move sektor nih kok, kan tadi sempat di-mention bahwa suku bunga bakal turun nih. Nah, ini bagaimana dengan prospek bank-bank digital nih kok? Seperti mungkin teknologi juga nih. Karena sempat kita lihat beberapa saham kayak Arto, kemudian Goto juga sempat gerak-gerak gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, suku bunga turun itu is a good thing. Pasti mereka lebih gampang untuk cari funding karena duit sekarang akan lebih prefer ke risky asset lagi. Salah satunya
venture capital itu kan pasti juga lebih gampang lagi cari investor gitu kan. Kalau venture capital cari investornya gampang, mereka bisa nembak ke saham-saham ini. Tapi mereka nggak akan ngawur seperti dulu, yang baunya tech, baunya startup, semua mereka betting gitu kan. Nggak peduli ini tech-nya tech-tekan atau tech asli, semua di betting gitu kan. Nah, kalau sekarang ya pasti mereka lebih milih ya yang ada prospek untuk beneran jadi, ya itu pasti nanti yang akan kebanjiran inflow. Dan kita perlu tahu sektor tech ini rata-rata under own. Banyak fund yang udah buang. Seperti yang kita lihat 2-3 hari ini MPPA sama MLPL itu adalah cerminan dari kondisi emiten yang under own. Begitu ada katakanlah fund yang masuk, langsung harganya ngibrit kemana-mana gitu kan. Nah, ini akan terjadi pada tech-tech yang memang punya prospek. Seperti itu. Nah, kalau boleh dibilang, saya ini mungkin diomong orang dutanya Bukalapak gitu kan ya. Tapi bukan karena tanpa alasan. Memang valuasinya murah. Valuasinya murah dan kita tahu bisnis warungnya dia secara operating income juga menghasilkan. Take rate dia dari 1% sampai 2% lebih itu bisa bertahan. Artinya apa? Bisnis modelnya dia bagus. Orang mau bayar lebih untuk bisnis model dia gitu kan. Dan di situ pun hasilnya juga ada growth di salesnya dia, GMV, GTV-nya dia juga growth di warungnya dia. Nah, itu yang saya liatin sih untuk saat ini. Dan juga tech-tekan lain, ya yang kita tahu apa ya, Bang Arto itu boleh dibilang leadernya dari Digibank lah ya. Dan kita tahu Bang Arto ini duit banyak. Jadi untuk masa permodalan juga nggak akan bermasalah. Dan dia merupakan sarana pembayaran dari Goto. Jadi kalau Goto mau bikin Go Finance untuk masalah dia punya pendanaan buyer dan seller, itu pasti yang dipakai dua. Yang satu multi finance-nya Bevin, yang satu kakinya pasti banknya si Arto. Entah Arto nanti kasih lending ke Bevin, Bevin yang ngasih ke buyer seller. In any way, Arto sama Bevin yang pasti akan menikmatin dari setiap growth yang ada di Goto. Malah Goto ini tuh sumber komoditasnya. Jualannya Goto ini cuma komoditas untuk cari revenue di financial sektornya kayak gitu. Ya. Oke. Mungkin last question nih kok, sebelum 2 menit terakhir. Bagaimana dengan sektor multi finance nih kok? Karena kalau multi finance kita ingat Bevin ya kok. Itu lumayan berkaitannya dengan Goto juga gitu. Itu bagaimana? Jadi kalau multi finance yang ada sekarang, contoh nih Kevin yang hasilnya sangat-sangat luar biasa ya. Salah satunya karena dia ada write off ya, write off utang juga. Nah, ini banyak terjadi di multi finance nih. Karena kemarin kan banyak bad debt di 2021-2022. Bad debt ini di write off, mereka dari low base, income-nya pasti terbang semua. Ya ini yang namanya turnaround juga gitu kan. Makanya rata-rata emiten multi finance ya gila gitu kan. Flow-nya gila dan kita juga tahu bahwa emiten multi finance semua under own. Baik retail ataupun insti semua itu sebelum ini siapa sih ngelirik Warm Finance? Saya rasa saya tanya orang, lu punya Warm F nggak? Warm F apaan gitu kan? Lu punya MFIN nggak? Hah? MFIN apaan? Emang ada ya emiten MFIN gitu kan? Nah, kayak gitu-gitu kan. Jadi memang ini barang under own. Begitu kelihatan result yang bagus ya orang pasti berebut. Kayak gitu sih. Jadi kalau sekarang kita berharap udah di high base seperti ini untuk lanjut growth yang sebagaimana lagi, ya manage ekspektasi. Ingat, nggak ada barang itu naik terus. Yang naik terus itu cuma uang belanja bini. Sama uang sekolah kok. Berhak nih ya. Pokok Werner dan Cici Zap. Nasib mama bapak nih. Oke, mungkin 1 menit terakhir closing statement dari Cizap atau Koberna. Boleh. Silahkan kok. Oke, kalau saya sih simple. Market ini tuh jangan ditakutin. Kita harus bisa seize opportunity. Jadi jangan cuma ngelihat, dengar dari orang, wah 2023 gelap, resesi. Sampai tengah tahun nggak ada tuh. Iya kan? Jadi kita itu harus stay in the middle dan tetap fokus dan lihat secara benar-benar secara di tengah lah, objektif kayak gitu kan. Jadi ya jangan asal ngikutin kata orang lah, kita sendiri bisa menilai kok. Market itu jangan ditakuti tapi dicari opportunity-nya. Bagi saya sih kayak gitu sih.